Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi allazi la yablughu minhatahu alqa'ilun wa la yuhsi ni'amahu al'addun wa la yu'addi haqqahu al-mujtahidun allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajrun mamdudun خلق الخلائق بقدرته ونصر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد, yang kita hormati bersama Al-Ustadz Hasan Sadili, yang kita hormati bersama Al-Ustadz Abdul Hakim, dan orang-orang tua kita, kakak-kakak kita semua yang ada di sini, kita doakan semoga mereka semua dianugerahkan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di malam kedua ini, setelah kemarin kita telah menyampaikan 2 kali pertemuan, ya. Jadi habis sholat raweh sama habis subuh. Nah, besok subuh terakhir karena saya langsung mau pulang. Tadi Ali udah beli tiket kereta, ya nih. Jadi besok kita pertemuan terakhir subuh. Habis itu saya udah pergi dari sini ke Garut, ya. Semoga pertemuan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang sangat indah, pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Mungkin pada malam hari ini akan sedikit mengupas terkait tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Kalau malam kemarin sama tadi habis sholat subuh, kita telah membahas bagaimana itu keutamaan dan fungsi dari bulan puasa. Jadi fungsi berpuasa, ya, sudah disampaikan. Jadi kalau yang penasaran nanti tinggal lihat di YouTube, ya. Nah, untuk pada malam hari ini akan kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya, bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, bulan ini merupakan bulan di mana Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah menurunkannya langsung? Tidak, tapi melalui siapa? Ada wasilah, ya. Jadi dari Allah ada wasilah baru kepada Nabi Muhammad, yaitu wasilahnya siapa? Malaikat Jibril, ya. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian nanti ada pertanyaan, bulan Ramadannya kapan? Ya, apakah tiap malam diturunin? Nah, kalian kan pasti lihat lagi di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi nanti orang ada lagi yang nanya, apakah tiap malam diturunin? Tapi jawabannya tidak, diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nanti tanya lagi, malam Lailatul Qadar kapan? Ya, malam Lailatul Qadar biasanya menurut alim ulama yaitu malam akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil, dan orang juga nggak tahu kapan. Jadi orang berusaha nyari, dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Biar orang berusaha mencari, berusaha menghidupkan, berusaha makin semangat dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Seperti kalian semangat, ya, tidak hanya berbuka, ya, tapi juga semangat berbuat kebajikan, semangat mengerjakan ibadah-ibadah yang pada malam harinya, ya, seperti itu.
Nah makanya kenapa bulan suci Ramadan itu mulia? Jawabannya karena pada bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi sesuatu itu menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Nah makanya ketika kalian memahami bahwa Al-Quran ini merupakan sesuatu kitab yang mulia, Al-Quran itu kitab yang diturunkan melalui malaikat Jibril, Al-Quran itu disebut juga sebagai mukjizat, Al-Quran juga disebut sebagai kitab yang tidak ada lawan tandingnya. Kalau kalian atau guru kalian, ustadz kalian, kiai kalian misalnya bikin buku, ya sekarang bisa aja itu buku laku ya, kayak misalnya sholawatan. Hari ini nadanya enak begini, besok apakah akan seperti itu terus? Enggak, dia akan berubah. Atau sholawatan ada yang hari ini lagi viral, besok-besok udah nggak viral lagi. Nah buku, kitab juga kayak gitu. Ada orang nulis buku, nulis kitab. Kayak kamu, wah orang nulis buku, enak nih bukunya gampang, buku kelas 1. Tapi ketika kalian kelas 2 dipakai lagi gak bukunya? Enggak. Kadang-kadang bukunya maaf-maaf bukannya ditaruh di perpustakaan, dirawat dengan rapi, tapi bukunya dibuang, yang akhirnya dikiloin jadi bungkus kaca. Ya, kalau zaman dulu orang jualan kaca pakai kertas, zaman sekarang nggak ada. Kalian lihatnya cuma apa kacang dua kali inci. Nah itu begitu. Kenapa bisa seperti itu kalau karya manusia? Karena karya manusia itu terbatas. Manusia dikasih pola pikir, dikasih akal yang terbatas, dikasih ilmu pengetahuan yang terbatas. Akhirnya kalau dia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, ngarang buku, ngarang kitab, yang akhirnya kitabnya viral pada masa-masa tertentu saat jadi dibatasi oleh waktu, ya. Terus banyak saingannya. Karena dia di atas ilmu, ada yang ilmu lagi, di atas alim ada yang alamah lagi, ada yang alim lagi. Akhirnya apa? Banyak pesaing. Akhirnya ntar ujung-ujungnya kitab dia nggak laku. Nah, kalau Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran nggak ada itu lawan tandingnya. Dari zaman dulu pun Al-Quran kenapa disebut mukjizat? Al-Quran dengan Nabi Muhammadnya, ya sebagai pembawa yang diamanahi, kemudian yang mengajarkan, selalu ngelawan. Siapa yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran? Nyatanya sepanjang sejarah dia ditantang. Ya udah, kalau nggak bisa satu surat, kalau nggak bisa satu Al-Quran satu surat, kalau nggak bisa satu surat satu ayat aja, ada nggak? Nggak ada yang bisa. Makanya akhirnya inilah betul-betul sebagai kitab mukjizat. Tapi kalian menghargai apa enggak? Kita menghargai Quran apa enggak? Yang ada Quran kamu belajarnya malas, dibacanya malas, Al-Qurannya ditaruh, ngajinya cuma di majelis doangan, ya di sini. Entar kalau udah pulang ke rumah kagak pernah buka Al-Quran, benar nggak? Coba lihat orang tua kalian, tiap hari ada yang ngaji nggak? Tiap hari ngaji, pulang ke rumah ngaji, mau berangkat kerja ngaji. Ada nggak orang tua kalian yang begitu? Semua sibuk dengan urusan dunia, mikirin kalian. Akhirnya jarang ngaji, padahal dia tahu ini Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, kitab mukjizat, kitab yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan itu mulia karena adanya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi. Al-Quran itu diturunkan kitab. Nanti Al-Quran namanya banyak. Al-Quran namanya banyak, bukan hanya Al-Quran doang. Nanti ada Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, ada Az-Ziqra, ada Suhuf, ya macam-macam. Ada As-Sab'ul Masani, ya itu nama-nama Al-Quran. Itu nanti banyak bisa dipelajari di Ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Jadi di sana dibahas. Kayak misalnya kenapa surat Al-Fatihah ini disebutnya Sab'ul Masani? Karena dia pernah turun 2 kali. Nanti di sana juga dipelajari ini kitabnya, suratnya surat Makkiyah atau Madaniyah. Ini turunnya di Makkah apa di Madinah? Ini turunnya setelah hijrah apa belum nih? Banyak ilmu yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Makanya Al-Quran syarat akan ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin cari ilmu apapun, semua ada di Al-Quran. Mau cari ilmu dagang ada, mau cari ilmu matematika ada, mau cari ilmu pengetahuan alam juga
Ada. Mau cari ilmu tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemuliaannya, tentang sifat-sifatnya. Semua ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang orang kalau pelajari Al-Qur'an, makanya disebut hudan linnas. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk umat manusia. Tidak disebutkan hudan lil muslimin atau hudan lil mukminin, tapi umum. Karena apa? Al-Quran sama dengan sebagai sumber dari Islam, rahmatan lil alamin. Jadi apa? Siapa saja yang akan mengkaji Al-Quran, dia nanti akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan hidayah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi nanti Nabi, kalau dulu Nabi yang masih penjelasan, dikasih tafsiran, kan orang nggak tahu ini apa nih maksudnya ayatnya, ini kenapa ayatnya turun, ini kenapa ayatnya begini, kenapa ayatnya dimulai dengan ya ayuhan nas, kenapa ayatnya dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Itu banyak. Makanya kayak tadi kita sempat membahas kayak ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh enggak ya ayyuhal muslimun, oh enggak ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam. Itu semua ada rahasia-rahasia yang dikandung di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau kalian belajar yang rajin, kalian bisa baca udah alhamdulillah. Habis itu ditingkatin lagi, belajar sama kiai, belajar sama ustadz yang jelas, nasab silsilah keilmuannya jelas, nasab keturunannya juga jelas. Ini belajar sama orang yang nggak jelas benar. Kita kagak tahu dia belajar di mana, belajarnya dari pondok mana. Yang ada kita dibawa sama dia ke jalan yang nggak benar. Bukannya diajak ngaji, malah diajak musuhin orang. Padahal kalau orang itu ngaji, seharusnya apa? Dia mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu memberi petunjuk, dia pun akan berusaha memberi hidayah kepada orang lain. Bukannya sirikin orang, musuhin orang, ngejahatin orang, ngebully orang. Itu orang apa yang ngaji. Makanya kalau kita mau lihat hakikat itu Al-Quran, kita lihat Rasulullah gimana lihat hidupnya. Hidupnya sederhana, hidupnya berakhlak. Rasulullah punya sifat yang kadang-kadang diapalin untuk kita semua, yaitu sidik, amanat, tabligh, fatona. Yang ngakuin bukan orang Islam aja, tapi orang musuhnya Nabi juga ngakuin kalau Nabi punya sifat-sifat yang mulia. Semua bersumber dari mana? Bersumber dari kitab suci Al-Quran. Jadi Nabi diajarin, dikatakan di dalam riwayat dari Ibnu Abbas, karena Jibril yudarisuhu Al-Quran fi syahri Ramadan. Malaikat Jibril itu ngajarin Rasulullah pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena turunnya pada bulan suci Ramadan. Ketika turun Nabi bingung, ini apa nih? Kata malaikat Jibril, Ikro apaan sih? Kita bisa baca nih. Kalau misalnya kamu bisa baca, disebut sama orang, wah saya bisa menciptakan ini. Ya jelas bisa lah, kamu bisa baca, bisa nulis. Kalau Nabi baca nggak bisa dulu, nulis nggak bisa, makanya disebut Nabi Ummi, nggak bisa apaan. Maksudnya tidak memiliki untuk membaca dan menulis. Makanya ketika disuruh dibaca bingung Nabi. Kata malaikat Jibril, Ikro, ya apa yang harus dibaca? Saya kagak tahu. Udah Ikro, habis itu akhirnya Al-Quran turun, Nabi diajarin segala ilmu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang mau nanya apapun pada saat itu larinya ke Nabi. Sama zaman sekarang, kalian nggak tahu nih di Al-Quran di sini apaan? Bisa nggak baca sendiri? Nggak bisa, tapi harus ngaji, harus punya guru. Gurunya harus jelas. Harus yang orang tahu, mau di guru ngajar, ngajarin ngaji sama orang, bukan guru sembarangan. Jadi Nabi itu dulu seperti itu. Ketika orang nanya, oh ini yang bawa Al-Quran, ini yang mengkaji Al-Quran, ini yang menyampaikan Al-Quran. Jadi makanya Nabi memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, karena apa yang ada di sini dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung diajarin sama malaikat Jibril. Akhirnya semua dikuasai oleh Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
Seperti itu. Nah, orang jika tidak mengetahui kemuliaan Al-Quran, makanya yang ada apa? Yang ada dia tidak menghargai Al-Quran. Kayak orang yang nggak tahu bulan puasa itu apa kemuliaannya. Orang nggak tahu bulan puasa itu keutamaannya apaan. Jadi akan nyantai-nyantai. Mau puasa, mau kagak, dia cuek bebek. Tapi kalau orang mengetahui kayak kamu nih, melihat guru, kamu tahu ini guru bukan guru sembarangan nih, kayak di sekolahan. Kamu kadang menghormati guru beda-beda. Melihat guru olahraga, guru matematika, guru IPA, melihat habib, melihat ustadz, beda-beda gak sikap kamu? Sikapnya beda. Kenapa? Karena kamu tahu. Ada istilah di kita tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kamu tahu ini tuh apa di dalamnya, kamu tahu ini diturunkannya buat siapa, diturunkannya oleh siapa, dengan wasilah siapa, dari mana, turunnya di mana juga. Semua kamu bisa tahu, bisa jawab. Isinya tuh apaan aja. Udah gitu kandungan ayatnya tuh begitu cantik, begitu indah. Kayak kalian misalnya nulis buku bahasa Indonesia, kalau bukan ahli syair, bukan ahli bahasa, kalian nulisnya akan asal-asal. Tapi kalau dia jago grammar, ahli bahasa, ahli sastra, dia akan bikin tulisan dengan sangat bagus, ya, tertata rapi, sesuai dengan tata bahasa yang ada. Nah, Al-Quran ini firman Allah. Makanya kalau orang baca, dia tahu bacanya pakai semua ilmu. Kalau buat bocah-bocah, buat anak-anak kecil, baca Al-Quran baru tahunya pakai ilmu tajwid. Karena ilmu untuk bacanya, baca dengan jelas, makhorijul hurufnya gimana. Tapi nanti kalau udah bisa baca, belajar lagi yang lain. Al-Quran ada ilmu Qurannya, ada ilmu tafsirnya, ya. Nanti juga akhirnya kita lagi bingung, harus tahu asbabun nuzul, belajar hadis juga. Akhirnya dia harus tahu ilmu hadis. Al-Quran bahasa apaan? Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sumatera, tapi bahasa apa? Bahasa Arab. Diturunkannya dengan bahasa Arab, bahasa ahli sorga, bahasa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tahu semua apa enggak? Enggak. Akhirnya setelah kamu bisa baca, nanti akan ada ingin mengetahui lebih dalam. Belajarlah bahasa Arab. Udah gitu, udah belajar bahasa nggak cukup lagi, belajar grammarnya. Ada nahunya, ada sorotnya, ada ilmu kalamnya nanti. Lalu ada ilmu lugawinya, ada ilmu balagohnya, semua numpuk. Itu semua disiplin ilmu dipakai untuk memahami kandungan isi Al-Quran. Bisa nggak sendirian belajar begitu? Nggak bisa. Belajarnya nge-google, kita bisa nge-google. Nonton doang kan? Nggak bisa juga. Yang ada ntar kamu belajar sama ustaz yang salah. Habis belajar bukannya benar, kerjanya nyudutin orang. Lu mah salah, lu mah nggak benar, lu mah sesat, lu mah. Akhirnya kerjanya nyalain orang. Nah, belajar sama ustaz yang benar, sama habib yang benar, sama kiai yang benar. Yang kiai itu punya nasab yang jelas, yang silahnya jelas, nasab keilmuannya jelas. Oh, ini belajarnya di Jawa, di pesantren Lirboyo. Oh, ini belajarnya di Tubuh Irang. Orang nggak tahu semua. Dari Lirboyo keluaran kiai-kiai. Ada Kiai Said, ya, Kiai Haji Profesor Doktor Kiai Haji Said Agil Sirot yang pernah megang sebagai Ketua Umum PBNU. Itu alumni dari Lirboyo. Nanti ada dari Tebuirang, ada kakek-kakeknya Gus Dur, semua. Nah, orang-orang yang belajar dari pondok-pondok begitu akhirnya apa? Ilmunya betul-betul jelas, sama seperti orang ingin mengkaji. Jadi kita belajar orang begitu, nanti dapatnya ilmu yang bermanfaat. Belajar sama kiai, sama habib, ya, yang benar-benar, oh kita tahu, oh habib ini belajar sini. Kayak misalnya di Citayam ada Kiai Haji Mansuri, oh belajarnya beliau sama Habib Hamid. Oh beliau dulu punya bapak namanya Guru Mahmud. Oh beliau guru Quran, dikenal di mana-mana. Berarti ilmu yang disampaikan beliau adalah ilmu yang apa? Dapat dipercaya. Karena apa? Bapaknya juga guru. Terus semua guru-guru habaib dulu ke rumahnya beliau, ngajar, mampir ke rumah beliau. Tokoh Citayam mana? Guru Mahmud. Tokoh Citayam mana? Semua guru Mahmud. Akhirnya orang yang belajar ke mereka tidak perlu lagi
diragukan. Beliau belajar lagi almarhum Habib Hamid di Cidurai, berteman sama Ustaz Hasan Najli, berteman sama Habib Abu Bakar, berteman sama Ustaz Husain, semua nyambung sama kiai-kiai yang ada di Depok. Ya, ada kiai-kiai di Depok banyak yang belajar juga sama Habib Hamid. Ada kiai Syihabuddin Ahmad, ada kiai siapa? Ya, kiai Alfi Korea, ada kiai Burhan dulu almarhum, itu semua belajar sama Habib Hamid baik secara langsung maupun tidak. Makanya murid-murid mereka akhirnya jadi orang-orang berkah. Kagak ngata-ngatain tuh orang, kagak merasa paling benar. Karena kayak diajarin, kalau ketemu sama orang yang belagu kita mungkin pala aja. Ketemu sama orang yang dia kagak bisa, biarin kita diapa-apain juga, nggak usah dilawan. Ya, intinya nanti orang yang musuhin kita pun akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya belajar itu penting, sama siapa, kepada siapa, harus tahu biar ilmunya nanti berkah, ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, makanya belajar Al-Quran jadi gampang apa enggak? Hah? Ya, jadi harus punya guru. Kalau nggak punya guru nggak bisa. Mau ada gombalnya, mau punya HP keren, mau punya internet banyak, belajar sendiri pasti dia kagak bakal bisa. Kayak misalnya, wah kita lihat di YouTube bagaimana cara bikin robot, bingung, ketik salah, begini salah, itu salah, ya nggak bakal bisa. Harus tetap ada yang ngebimbing, biar kita dijewer nanti, ini salah, nggak boleh, yang benar begini, ini begini. Al-Quran juga begitu. Al-Quran penuh dengan berbagai macam disiplin ilmu. Makanya belajar itu harus benar. Kalian ngaji bukan di sini doang, ntar harus lebih luas, keluar dari kampung sini, ngaji sama orang lain, sama kiai lain, atau pindah ke pondok pesantren. Jadi orang yang pintar, jangan belajar segini doang terus belagu. Gak bisa, cari kiai-kiai mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di mana yang nasab keilmuannya jelas. Ya, mereka dari zaman dulu yang dakwahnya itu lillahi ta'ala, dakwahnya ikhlas, ya, dakwahnya dengan penuh keramahan kayak wali dakwahnya macam-macam. Ada yang dakwah pakai kitab, ada yang dakwah pakai ceramah doangan, ada yang dakwah pakai media seperti pakai wayang, ya, macam-macam cara dakwah. Kayak Heri dakwahnya pakai apa Heri sama dia loh? Pakai apa? Pakai hadro, panggung, ya. Dilarang nggak? Enggak, itu juga bagian dari dakwah. Main apa hadro, jago, Al-Banjari suaranya bagus, ngaji juga biar suara Al-Qurannya bagus. Boleh main hadra, tapi ngajinya malas sama aja bohong. Jadi ngaji yang rajin, main hadra yang rajin. Jadi tukang hadra pertama, habis itu penceramahnya kagak datang. Weh, tukang hadra yang naik. Itu dia kan tukang numbuk, apa namanya? Hadra ini apa namanya? Dan buka itu, jago ceramah juga ternyata. Keren nggak? Derajatnya naik tingkat nggak kalau gitu? Naik. Orang bengong nggak? Bengong. Tapi kalau dari awal bertahun-tahun begini baik. Ya elah, menangnya cuma naik panggung doangan ya. Tapi kalau kalian main hadrah juga, ngaji juga, dakwahnya akan makin bagus. Punya jiwa seni. Nggak modal teriak-teriak ngomelin orang lain. Nggak boleh, haram, begitu dosa begini. Nah, kamu dari gitu ya? Kabur. Nabi dulu dakwahnya nggak begitu. Makanya Nabi ya bawa Islam rahmatan lil alamin, dikasih kitab Al-Quran, kitab mukjizat, isinya semua hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah. Nabi diperintahkan ngajakin orang juga Pak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasanah. Jadi Nabi itu kalau disuruh, kamu suruh ajak dia, ngajakin orang, ayo dakwah, ayo begini. Kagak pakai ngomel-ngomel atau teriak-teriak, teriakin orang lari, bener gak? Tapi dengan penuh senyuman, dengan akhlakul karimah. Makanya Nabi dikenal oleh Siddiq, amanat, tabligh, fatwa. Jadi gak sembarangan nih Al-Quran turun. Coba kamu dikasih amanah kitab, puyeng gak? Sudah dikasih amanah kitab, kita kagak bisa apa-apaan, kita apa-apaan nih? Kita gak punya ilmu, gak punya apa-apa, gak ada hidayah. Yang ada di kitab akan jadi sesuatu yang jelek di kita. Tapi ini Allah nurunin Al-Quran kepada
seorang individu yang sangat mulia, yang beliau itu maksum, terjaga, yang keluarganya juga terjaga, jadi dan memiliki sahabat-sahabat yang mulia. Akhirnya apa? Walaupun beliau sudah meninggal, ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran secara turun-temurun sampai akhirnya kepada kita. Nyampe ke kita melalui siapa? Yang melalui alim ulama. Kalau nggak ada alim ulama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ngaku Islam doang kan, sholatnya kagak bener, wudunya kagak bener, ngajinya entar kagak bener, nggak bener. Tapi kalau kita belajar yang rajin, belajar yang rapi, ya, dan di rumah juga orang tua patuh, tunduk, ya, nggak boleh ngelawan. Di sekolah juga rajin, tunduk patuh. Jadi kalian tuh punya orang tua bukan hanya di rumah, tapi juga di sekolah dan di pengajian, dididik. Makanya Rasulullah kenapa jadi seorang pendidik yang baik, jadi seorang yang amanah, dipercaya, dikasih Al-Quran, kitab mulia, kitab mukjizat. Karena beliau langsung diajarin, Allamani Rabbi bi ahsani ta'diba. Aku ini telah diajarkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, ya, pakai metode pendidikan yang paling keren, yang paling hebat, yang paling bagus. Akhirnya apa? Ilmu yang disampaikan tuh ketika orang nanya tentang Al-Quran, ya, beliau dapat menghidayah itu dan linnas. Orang-orang yang tadinya kafir, yang musuhin beliau, orang yang tadinya jahat sama beliau, lama-lama tunduk. Jangankan didakwahin, ngedengerin suara Al-Qurannya jadi udah seneng. Jangan dengerin suara Al-Quran, entar sihir. Dibilang begitu juga orang kafir. Orang penasaran nggak? Masa sih? Dia akhirnya dia ngintip-ngintip ke rumah Nabi diintip. Oh, Nabi lagi ngaji. Enak banget suaranya, ya. Kayak orang lagi sholatnya enak, semangat dia sholatnya. Kalau suaranya enak. Ini misalnya tukang azannya suaranya jelek, ya, kayak kaleng lembeng. Allah juga. Bingung nggak? Tapi kalau suaranya Allah bisa. Kayaknya bisa itu, ya. Kalau suaranya enak begitu seru nggak? Seru. Enak misalnya. Enak nih kita sholatnya di belakangnya. Semangat. Nabi dulu begitu. Udah dikasih Al-Quran, semua ilmu dikasih. Ilmu suaranya, ilmu intonasinya, ilmu bahasanya, ilmu apa aja ada. Itu dalam diri Rasulullah. Nah, kita mau tahu beliau dari mana? Dari Al-Quran. Cukup? Nggak bisa. Tapi kita tetap belajarnya harus pakai guru. Diajarin sama guru. Guru gimana dulu Nabi? Di Al-Quran Nabi itu sifatnya begini. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nabi itu dulu begitu. Nabi kalau sama orang kafir tegas bukan berarti ngomel-ngomel doang, tegas. Tapi Nabi tidak pernah berperang kecuali orangnya nyerang duluan. Nabi bertahan membela. Ya. Kemudian dalam berdakwah ke sesama muslim, ke keluarganya, ke sahabatnya, ya, ke ahlul bait Nabi, ke sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, yang dulu dikenal yang satu ceker jagoan, sangar misalnya kan, diajak ke Nabi. Jadi orang baik semua. Yang tadi preman galak, sama Nabi dihadapin pakai akhlak, ya, diajak baik-baik, ya, tidak perlu keramahan. Ayo sini makan, ayo nongkrong. Agak kita kata-katain orang. Akhirnya berubah jadi orang baik. Karena apa? Formula dakwahnya Nabi juga tidak dikasih Allah. Pokoknya mau cari ilmu apa aja ada di dalam kitab suci Al-Quran. Makanya jangan heran kalau bulan suci Ramadan menjadi mulia karena di malam-malam akhir bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka itu kalau kita ingin meraih kemuliaan bulan suci Ramadan, tidak heran para alim ulama kiai juga nyaranin kita sering-sering ngaji. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yuksiru min qiraatil Quran fi syahr Ramadan. Rasulullah itu dulu kalau udah datang bulan Ramadan ngajinya banyak, memperbanyak ngaji Quran, qiraah, tilawah.
sama kayak kalian, ada tadarus, ada ngaji, jangan pernah capek. Ya, karena begini kagak setiap hari ngantuk dikit nggak apa-apa, ya. Mau tidur aja udah. Terus sahur dibangun ya pelan sahur, ya. Begitu. Orang zaman dulu ngajinya rajin. Kalian ngajinya udah enak, kagak dimarah-marahin. Zaman dulu kalian bercanda dikit, kapur bisa melayang. Gurunya megang sabetan, langsung disabet. Sekarang ada gak gitu? Nggak ada. Kalian zamannya zaman enak tapi harus disyukuri, enak harus dinikmati, enak tetap harus kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, sampai di sini saja. Semoga dapat kita pahami, semoga kita dapat kemuliaan bulan suci Ramadan, dan kita juga dapat kemuliaan dari ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga kita dapat mengetahui kandungan kitab suci Al-Quran, dan dengan Al-Quran kita pun akan semakin dekat, ya, semakin cinta kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan lain-lain, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua, berkah. Besok masih ada pertemuan nanti, jadi besok pertemuan terakhir. Habis itu saya mau pulang dulu ke Garut. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.